Assalamualaikum. Hari ini kita mengenai digitalisasi pengelolaan rantai pasok dan daya saing kelapa sawit di Aceh untuk menyelesaikan tugas video manajemen produksi agribisnis kelas I. Next. Baik teman-teman, Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya merupakan kabupaten dengan perkembangan areal kelapa sawit yang sangat signifikan kenaikannya. Tingginya pertumbuhan kelapa sawit pada dua kabupaten yang kita sebutkan tadi, baik oleh yang dimiliki oleh swasta atau perkebunan rakyat sendiri, selama beberapa tahun terakhir sangat tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2014, pertumbuhan areal kelapa sawit di Kabupaten Aceh Barat dalam kurun waktu 2007 hingga 2013 mengalami peningkatan luas areal sebesar 77,02%. Begitu juga di Kabupaten Nagan Raya terjadi peningkatan luas areal yaitu sebesar 60,66%. Next. Permasalahan yang pertama, apa sih dampak positif yang akan dirasakan petani kelapa sawit dengan adanya digitalisasi? Yang kedua, bagaimana cara kerja digitalisasi yang digunakan pada perkebunan kelapa sawit? Yang ketiga, mengapa dengan diterapkannya digitalisasi mampu membawa perkembangan pada sektor perkebunan kelapa sawit? Next. Selanjutnya untuk pembahasan saya serahkan kepada Indah Lestari. Kepada Indah Lestari, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya lanjutkan. 1A, pentingnya digitalisasi pada rantai pasok kelapa sawit. Industri kelapa sawit merupakan salah satu bisnis yang dapat terus dikembangkan teknologi dan inovasinya. Penyesuaian sistem dan teknologi industri 4.0 dapat diimplementasikan pada perkebunan kelapa sawit, mulai dari proses pembibitan, perawatan, hingga panen. Kelapa sawit sebagai sumber daya yang sangat dibutuhkan harus melakukan pengolahan data yang terorganisir dengan baik, yang diharapkan dapat menciptakan data yang terintegrasi dan inovasi baru selain efisiensi dan otomatisasi. Rantai bisnis kelapa sawit yang cukup panjang, mulai dari upstream sampai dengan downstream, merupakan salah satu kendala industri kelapa sawit untuk dapat mengolah data secara cepat. Atas hal tersebut, dibutuhkan pengolahan data secara digital yang melibatkan kecerdasan buatan, otomatisasi, dan analitik prediktif yang lebih modern. Pada tahun 2019, Indonesia memiliki kurang lebih dari 2.000 perusahaan yang bergerak pada industri kelapa sawit, baik hulu maupun hilir. Baik, izin melanjutkan presentasi mengenai digitalisasi SCM atau Supply Chain Management. Supply chain itu sendiri merupakan jaringan end-to-end. Maksudnya mulai dari pemasok bahan, produser, distributor, retailer, dan konsumen. Sedangkan SCM adalah manajemen rantai pasok ini bertujuan menyesuaikan penawaran dan permintaan sehingga menguntungkan bagi produk dan jasa yang akan ditawarkan. Hasil akhir yang diinginkan oleh strategi SCM ini adalah terbentuknya keuntungan kompetitif dari produk, harga, penyimpanan, kuantitas, konsumen, waktu, dan biaya yang semuanya tepat sehingga menghasilkan keuntungan bisnis yang lebih tinggi. Digitalisasi SCM atau Supply Chain Management ini merupakan salah satu aplikasi untuk menangani kinerja rantai pasok adalah melalui pemanfaatan teknologi informasi berbasis internet dan komputer. Teknologi ini telah mengubah cara manusia dalam melaksanakan banyak pekerjaan, mulai dari komunikasi, bertransaksi, berproduksi, berinovasi, dan berpergian. Banyak dari kegiatan tersebut yang
dapat diselesaikan mulai dari teknologi digital, menggunakan komputer dan telepon cerdas untuk mempercepat proses menghambat sumber daya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Industri sebagai sektor kegiatan manusia yang banyak terkait dengan pergerakan, pengelolaan, dan pemasaran bahan atau material, serta transaksi dan pertukaran informasi atau data, banyak mengalami perubahan yang akan terus terjadi. Kemudian memiliki tahap baru revolusi teknologi industri yang disebut dengan Industri 4.0 atau Smart Industry, atau Industri 4.0 atau industri cerdas. Menggunakan terminologi Industri 4.0 dalam 3 faktor yang terkait, yaitu 1. Digitalisasi dan integrasi teknis sederhana, hubungan ekonomis dengan teknis yang rumit, jaringan ekonomis yang kompleks. 2. Digitalisasi penawaran produk dan layanan, dan yang ketiga, model pusat baru. Semua aktivitas manusia ini saling berhubungan dengan banyak sistem berkomunikasi saat ini. Teknologi yang paling banyak digunakan adalah Internet of Things atau IoT, Internet of Service atau IOS, dan Internet of People atau IOP, yang bertumpu pada sistem fisik atau sistem fisik siber atau cyber physics system. Teknologi ini memungkinkan entitas komunikasi dalam hubungan Industri 4.0 untuk bertautan satu sama lain dan memanfaatkan data dari produsen selama siklus kehidupan sistem tanpa dibatasi oleh sekat perusahaan dan negara. Semua pihak yang terkait dapat memperoleh informasi dan data yang relevan setiap saat sehingga dapat mengetahui dengan lebih pasti perkembangan yang terjadi dalam pasokan, pengelolaan, dan pengangkutan sebagai basis perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi usaha. Berikutnya akan dilanjutkan teman saya. Baiklah, kesimpulannya adalah rantai pasok kelapa sawit merupakan pola hubungan yang menggambarkan aliran pendistribusian TBS atau tandan buah segar dari sekelompok pelaku yang terdiri dari petani swadaya, pedagang, atau peron non-perkebunan besar. Peron sendiri memiliki arti tempat penampungan dan pembelian buah sawit. Pedagang atau peron, pemilik perkebunan besar, koperasi unit desa atau KUD, dan pabrik kelapa sawit sebagai tempat penampungan akhir. Yang kedua, manajemen rantai pasok dapat dipahami sebagai usaha mengkoordinasikan dan mengintegrasikan sejumlah aktivitas yang terkait dengan produk dalam rantai pasok untuk meningkatkan efisiensi operasi, kualitas, dan layanan pelanggan agar dapat memperoleh keunggulan bersaing yang berkelanjutan bagi semua organisasi yang berkolaborasi. Yang ketiga, kelapa sawit sebagai sumber daya yang sangat dibutuhkan harus melakukan pengolahan data atau data mining yang terorganisir dengan baik. Hal ini dapat diharapkan karena dapat menciptakan data yang terintegrasi dan inovasi baru selain efisiensi dan otomatisasi. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah bersedia untuk menjelaskan mengenai PowerPoint kelompok kita. Demikian teman-teman yang dapat kelompok kami jelaskan. Jika ada salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.